bersukacita sebab kita adalah orang-orang yang kedapatan setia di dalam Tuhan. Kita walaupun di dalam masa pandemi ini, kita masih tetap ibadah walaupun mungkin ada yang di rumah, ada yang di kos, atau ada yang di kontrakan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Yesus bersukacita melihat kita. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang selalu setia, dan biarlah kami juga boleh memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau seumur hidup kami. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini dengan roh yang antusias, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan kerinduan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita membahas tentang setia ya. Sebelum kita setia, apakah kita sudah setia? Nanti kita cek and recheck ya. Iya benar, nanti kita cek ya. Apapun bentuk kita, Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dulu setia kepada kita. Dia Tuhan yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tak pernah berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Betul sekali. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang setia ya. Kalau menurut kita masing-masing, setia tuh apa sih?
Mungkin dari Apa ya? Mbak Dari siapa? Vina, Kakak Vina. Dari Kakak aku. Vina. Oke, kalau setia itu menurutku sesuatu yang berulang-ulang. Berulang. Jadi Oke, sesuatu yang berulang-ulang. dilakukan berulang-ulang. Kemudian boleh satu atau dua atau banyak? Banyak boleh. Banyak. Banyak boleh. Tak kebagian dong kalian. Kebetulan masih Oh, banyak oke. yang lain. Setia itu ya tadi dilakukan berulang-ulang, kemudian fokus satu aja. Satu aja. Itu sih dalam bayanganku. Iya, benar. Setia menurut Mbak Vina tuh berulang-ulang dan satu aja. Betul. Kalau ibu kita Kartini, Kita Kartini. Kita Kartini ya. Setia dalam hal apa nih? Umum. umum. Umum ya. Setia itu hampir sama sih kayak Mbak Vina ya. Lebih ke konsisten, fokus pada satu tujuan. Jadi taat gitu jalurnya, lurus satu Iya. aja. Lurus satu aja kayak jalan tol gitu ya. Betul. Satu Betul, aja betul. lurus fokus diulang-ulang. Ya. Mungkin teman-teman yang di rumah punya pandangan yang lain. Emang kalau Esther apa? Kalau Menurut aku Esther apa tuh? setia itu dari awal sampai akhir tuh dia ada di dalamnya. Oke. Dia dan tidak hanya apa? Tidak hanya sekedar ada Setengah-setengah gitu ya. Tapi benar-benar all out gitu. Oke ya. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir dan menjalaninya dengan all out, nggak setengah-setengah. dengan sepenuhnya begitu Sepenuhnya, ya. benar-benar. Sungguh-sungguh. Yes. Full. Jadi kok misalnya ngomongin dari awal sampai akhir itu berarti bicara tentang proses ya. Ya, proses. Prosesnya itu dari awal sampai akhir dia tetap setia di situ, tetap ada gitu ya. Iya, benar banget. Bukan karena terpaksa untuk setia sama Tuhan ya, tapi karena memang ada gerakan di dalam Iya. diri ini. Ya. Dan saya percaya gerakan yang sama juga itu ada di dalam hati teman-teman, hati kita Amen. semua. Ya. Betul. Roh Kudus ada di dalam kita, Ya, amen. mendorong kita untuk setia. Mhm. Yes. Amen. Biar hidup yang kita pilih itu boleh setia dan taat kepada Ya. Tuhan. Amen. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumber kuatku. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan.
Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Yesus, tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanku. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Engkau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak Kau lupakan diriku,
Salam teman-teman, berjumpa lagi kita dalam satu fellowship ibadah youth di hari Sabtu. Saya berharap supaya kita masih cinta kepada Tuhan, kita masih cinta dalam persekutuan-persekutuan orang-orang benar, sebab dengan persekutuan bersama dengan orang benar, iman kita, kerohanian kita semakin hari mengalami suatu terobosan, yaitu pengenalan akan Tuhan lebih lagi dibanding ketakutan kita akan dunia. Sebelum saya mau share, mari sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan sudah buat, dan saya sangat percaya bahwa hari ini adalah hari istimewa di mana kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, penjagaan Tuhan masih ada dalam kehidupan kami. Kami dilalukan, kami dibebaskan, baik dari setiap sakit penyakit, dari kecelakaan, apapun juga yang mendatangkan musibah dalam kehidupan kami. Engkau singkirkan semuanya itu. Kami hanya bisa bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik buat orang tua kami, papa mama kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, berkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan buat mereka berhasil. Kami sebagai anak, kami mau support mereka, baik melalui doa maupun dengan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan baik alat-alat sarana yang kami pakai, handphone, laptop, atau apapun juga yang menunjang itu. Tuhan sucikan, kuduskan, gak ada kendala apapun juga dalam selama kami mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan kami buka ibadah, kami buka sharing pada hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya teman-teman, selamat bertemu lagi di hari Sabtu. Tetap setia, tetap terhubung dengan Tuhan, itu selalu ajakan kami, itu selalu ajakan otoritas kita untuk kita memiliki satu hubungan bukan sekedar biasa-biasa saja, bukan sekedar temporer, tapi satu hubungan yang kekal, satu hubungan yang permanen, yaitu nggak bisa digoncangkan, nggak bisa tiba-tiba setia dan tiba-tiba enggak. Baik teman-teman, tema kita hari ini adalah tentang faithfulness. Apa itu faithfulness? Faithfulness adalah tentang kesetiaan. Apakah teman-teman sudah setia? Jangan dijawab dulu. Sama-sama kita dengarkan sharing yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita buka dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 33. Bila mana sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. 2 Tawarik 34 ayat 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ya teman-teman, saya diberkati saat pembacaan WPDA ini. Kurang lebih hari Sabtu, Minggu atau Senin, saya lupa gitu ya, di mana cerita tentang Raja Yehuda bernama Yosia. Yosia diangkat menjadi raja saat dia berumur 8 tahun. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, bisa tarik lagi ke atas. Di situ diceritakan tentang Yosia, dan saya juga akan membagikan sedikit tentang kehidupan Yosia, dan saya juga mau kita semua belajar tentang kehidupan dia, kesetiaan dia kepada Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan Yosia, kehidupan kesetiaannya Yosia dibangun sejak dini, yaitu dia mencari Tuhan. Di ayat 2 Tawarik 34 ayat 3 kita baca bersama-sama. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Nah, sekedar cerita di mana raja-raja Yehuda mereka mengalami suatu siklus yang kita kenal dengan siklus yoyo. Bapaknya setia, anaknya tidak setia, bahkan dikatakan lebih jahat. Anaknya terus keturunan berikutnya berubah setia, dan keturunan berikutnya tidak setia. Dan apa yang mereka lakukan, ketidaksetiaan mereka, mereka menyembah
patung, mereka menyembah berhala-berhala buatan orang-orang fasik. Bangsa Filistin, bangsa Amori, Allah-Allah mereka sembah, dan bayangkan firman Tuhan, bait Allah itu dikesampingkan dan diganti dengan patung ciptaan manusia. Dan kita sudah baca bahwa Yosia menghancurkan semuanya itu. Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan. Dan teman-teman, apa yang kita lakukan sejak dini? Kalau kita bayangkan, kalau kita ingat lagi masa-masa kita mungkin remaja, buat yang sudah dewasa, masa-masa yang anak-anak, buat yang remaja saat ini, apa yang sudah kita lakukan? Kehidupan kita disibukkan dengan apa sih? Berapa anak-anak, berapa kita tahu saat anak-anak bangun tidur, apa yang mereka cari? Jarang sekali mereka untuk berdoa. Jarang mereka sekali untuk merendahkan diri, mengucap syukur kepada Tuhan buat pertolongan. Tapi banyak dari kita langsung menuju ke, ya benar, ke handphone. Saya nggak tahu apa buka Instagram, apa buka Facebook, atau main Mobile Legend, terus apa, saya nggak tahu. Nah, teman-teman, saya mau ngajak kita untuk kita lebih mengutamakan Tuhan di saat kita pertama kali membuka mata. Karena apa? Karena Mobile Legend tidak bisa menyelamatkan kita. Karena Instagram like teman-teman kita nggak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa hanyalah Tuhan Yesus. Dan alangkah baiknya, alangkah hebatnya untuk kita mengucap syukur kepada orang yang menyelamatkan kita, betul? Kita nggak mungkin berterima kasih kepada orang tua teman kita atas apa yang dia lakukan, which is bukan buat kita, buat anaknya sendiri. Kita akan berterima kasih kepada orang tua kita tentunya. Tentang apa? Tentang apa yang sudah dia lakukan dalam kehidupan kita. Kasih duit, kasih makan, beliin baju, ngajak ke mall, ngajak makan. Apalagi kita yang belum bekerja, saya pastikan bukan duit saudara yang keluar, tapi duit orang tua kita. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah, kenapa harus sejak dini? Kenapa harus sejak semula kita takut akan Tuhan, kita mencari Tuhan? Karena dari sejak dini kita akan diproses mengalami sesuatu yang namanya karakter pembentukan di dalam Tuhan. Saya pernah dengar cerita tentang Shaolin bukan di Arab tentunya, tapi di Cina. Suatu padepokan atau perguruan, saya nggak tahu pun, kuil. Nah, mereka lebih menerima orang-orang yang masih kecil ketimbang orang-orang yang sudah tua. Orang-orang sepuh yang mereka terima, tapi mereka lebih mengutamakan anak-anak yang masih kecil. Kenapa? Karena mereka akan mendidik dari anak-anak sampai remaja, sampai dewasa, pembentukan karakter Shaolin. Dari mungkin silat, mungkin mereka jalan, kalau kita lihat film-film kungfu, jalan dengan tangan, terus cuci baju sampai hancur. Wah, itu cerita-cerita dan film-film yang sering kita tahu. Nah, ini yang Tuhan mau, juga yang orang tua kita mau tentunya, yaitu kehidupan kita dari awal, dari sejak dini, yaitu mencari Tuhan. Amin. Yang berikutnya adalah apa yang kita lakukan akan menjadi seperti itu di kemudian hari. Kita tahu cerita tentang kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menjadikan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari akan menjadikan suatu karakter kehidupan kita. Nanti karakter kehidupan kita akan menjadikan kita seperti habitat kita. Dan sepertinya nanti mungkin kita berumur 17, 20, 23 atau seperti saya 27. Nah, seperti apa yang kita lakukan sejak dini, maka seperti itulah nanti kita. Kalau kita kecilnya mencuri, terus mencuri, dan itu nggak bisa terlepas dari kehidupan kita. Nah, mungkin saya tidak berharap mungkin saudara nanti akan jadi pencuri. Apalagi mungkin kita dari kecil suka bermain bola dan kita dimasukkan di satu klub dan kita mahir di situ. Nantinya ya mungkin kita akan menjadi seperti Ronaldo, Messi, atau siapapun juga pemain yang terkenal. Jadi teman-teman, ayo saya mengajak sejak dini, sejak saat ini,
ubah kehidupan kita, ubah karakter kita, suka akan ibadah, suka akan firman Tuhan, suka akan berdoa, suka akan persekutuan dengan orang-orang percaya, suka dengan mengasihi orang lain. Di Filipi 1 ayat 27 bilang seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Rasul Paulus mengajak untuk kita untuk berpadanan kepada Injil Kristus, karena dengan itu kita memiliki karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Jadi ayo teman-teman, bangun kehidupan kita sejak dini, mulailah cinta Tuhan, mulailah mencari Tuhan. Bangun pagi tanpa berdoa kayaknya ada yang kurang, bangun pagi tanpa merendahkan diri di hadapan Tuhan, baca firman, kayaknya ada yang kurang dalam kehidupan kita. Itulah bukti bahwa kita haus akan Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar dari Yosia tentang hidup yang berketetapan. Apa itu berketetapan? Berketetapan kalau kita mengatakan ya, kita akan lakukan ya. Atau bahasa kerennya hari ini adalah hidup yang berintegritas. Perkataan, tindakan itu selaras dengan apa yang kita kerjakan. Di 2 Tawarik 34 ayat 2, kita baca bersama-sama. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dia melakukan seperti apa yang bapa leluhurnya lakukan. Kita tahu, kita kenal Daud, berapa kali kita sudah dengar kesaksian cerita tentang dia. Orang yang Tuhan bilang bahwa aku mengasihi engkau, bukan karena kehebatannya dalam berperang, tapi dalam ketundukannya kepada Tuhan. Nah teman-teman, hidup kita seperti apa sih hari-hari ini? Apakah kita hidup seperti orang kebanyakan dunia? Ya kadang A, kadang B, kadang disuruh orang tua mau, kadang disuruh orang tua malas-malesan. Apalagi kalau kita sudah di zona nyaman kita, saat kita sudah megang handphone, orang tua suruh panggil bersihkan ini, ngepel lantai, bersihkan kamar dan sebagainya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat tayangan sekolah minggu, saya lihat karena saya suka dampingi anak saya. Dan ada beberapa anak sekolah minggu yang saya sangat diberkati. Dia rapikan kamar sendiri. Mungkin teman-teman bilang, itu hal yang biasa. Saya bilang itu hal yang luar biasa buat anak-anak. Tapi buat saudara yang sudah tidak anak-anak lagi, harusnya itu hal yang biasa, yang harus kita kerjakan setiap hari. Betul? Ya, kita harus kembangkan karakter kita. Kita harus memiliki karakter rajin, kita harus memiliki karakter seperti apa yang firman Tuhan katakan. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin. Berikutnya, hidupnya tercatat sebagai orang yang saleh. Karena Yosia berketetapan dengan Tuhan, karena Yosia melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Dan sebelum kita baca di 2 Tawarik 35 ayat 26, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa saat Yosia beres-beres bait Allah, dia membuat suatu pengumuman bahwa setiap orang-orang harus menyumbangkan apa yang dia miliki. Dan saking banyaknya, dan saat dia beres-beres, dia menemukan satu gulungan kitab Musa. Dan saat dia baca kitab Musa itu, dia hancur hati, bahkan dikatakan di ayat, saya lupa ayat berapa, dikoyakan pakaiannya. Karena apa? Karena di situ dikatakan bahwa kitab hukum Musa itu menyatakan bahwa bangsa Israel ini sudah keluar dari jalannya Tuhan. Dan dikatakan bahwa akhirnya Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memaklumatkan kepada bangsa Yerusalem, bangsa Yehuda bahwa kita harus bertobat. Seperti yang tadi saya bilang, hidupnya tercatat sebagai orang yang saleh. Di 2 Tawarik 35 ayat 26 bilang seperti ini. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatan yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Alkitab
tidak pernah salah dalam mencatat. Alkitab tidak pernah keliru dalam mencatat sejarah seseorang, sejarah kota. Mungkin agama-agama lain coba memutarbalikkan fakta itu. Tapi saya sangat percaya bahwa Alkitab yang kita baca, ya dan amin. Apa yang diperkatakan, apa yang ditulis, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada nabi, kepada rasul-rasul, itu benar adanya. Dan Alkitab menyatakan bahwa Yosia melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman, ayo kita bangun karakter kita. Kita bangun kebiasaan kita. Sampai bukan hanya orang lain yang melihat, tapi Tuhan sendiri melihat apa yang kita kerjakan dan Tuhan disukakan. Yang terakhir adalah ada satu tindakan nyata. Nah teman-teman, kadangkali ada orang bilang, kita cuma ngomong doang gitu ya, kalau bahasanya. Omong tok tapi tindakannya nggak ada. Nah Yosia bukan sekedar omong doang, tapi dia melakukan tindakan yang benar. Di 2 Tawarik 34 ayat 3-7 saya bacakan. Teman-teman bisa menyimak. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkannya semuanya pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Ini yang dilakukan Yosia. Dia hancurkan semuanya. Dia alami suatu pembaharuan. Dia alami suatu wahyu dari Tuhan dan dia lakukan, yaitu dia musnahkan semua patung-patung sembahan nenek moyangnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman, apa yang sudah kita ikrarkan kepada Tuhan? Pernyataan apa yang sudah pernah terucap dari mulut kita untuk kita setia kepada Tuhan? Mari teman-teman lakukan. Cinta tanpa dilandasi kesetiaan akan hambar. Kesetiaan tanpa tindakan hanya jadi wacana. Apakah teman-teman khususnya yang sister mau pacaran terus tanpa ada suatu pernyataan, bukan sekedar pernyataan, ada satu tindakan dari pasangan kita, dari pacar kita, dari cowok kita untuk mengajak kita menikah? Kalau enggak, ya teman-teman bisa menilai sendiri, akan sia-sia dalam tanda kutip pacaran kita. Begitu juga dengan tindakan kita hari-hari ini. Apa yang sudah kita lakukan? Saya selalu bersaksi, membuat kesaksian. Saya ingat banget 2 tahun yang lalu, saya jujur di hadapan teman-teman bahwa kehidupan doa saya, doa pagi khususnya di gereja itu amburadul. Tapi ketika saya ingat waktu itu ada pelatihan di tempat ini, Bapak Gembala tantang kita, apakah kita sanggup berdoa pagi? Karena beliau merindukan ada 100 orang yang datang doa pagi. Dan saya berketapan hati, saya bisa dan saya mau melakukan. Dan berikutnya tentang ber-WPDA. Selama itu saya cuma baca dan saya tulis, saya sudah baca. Tanpa saya buat perenungan sendiri, tanpa firman Tuhan itu menguasai kehidupan saya, dan tanpa firman itu pernah saya tulis. Dan 2 tahun itu saya buat pernyataan, dan sampai hari ini saya bersyukur bahwa saya masih haus akan Tuhan. Saya masih mencari Tuhan dengan ber-WPDA. Ayo teman-teman, jangan jadi orang yang menyerah sebelum berperang. Kadangkali kita dibentengi oleh sesuatu yang kita bilang itu sulit, itu sukar. Berdoa pagi itu sukar, baca firman itu sulit, bangun pagi merendahkan diri di hadapan Tuhan itu sukar. Kita sudah membentengi kehidupan kita.
dengan hal yang sebetulnya belum pernah terjadi. Kita sudah menyerah. Mari anak-anak Tuhan, mari Yuter, haleluya, bangun kehidupan kita. Buat pernyataan bahwa aku mau setia, aku mau berketetapan, aku mau melakukan apa yang aku katakan. Karena kehidupan kita hari ini itu akan berdampak di kemudian hari. Karakter kita itu akan berdampak di kemudian hari. Saya bersyukur saya mengalami suatu, kalau boleh dibilang satu pembaharuan di dalam Kristus. Saya bilang sama anak saya, Papa gak akan pukul kamu lagi. Dan saya bersyukur bahwa saya cuma bilang sama anak saya, tolong bantu Papa, tolong bantu Mama. Untuk kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Ayo teman-teman, mulai berkomitmen untuk menghidupkan kembali manusia yang baru. Sebenarnya dalam hidup kita ini sudah ada Roh Kudus. Kita adalah turunan dari Adam, meskipun dari keturunan ke 100.000 atau berapa ratus ribu saya nggak tahu. Tapi ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika Tuhan membuat dari tanah liat dan dia menghembuskan rohnya kepada Adam, otomatis keturunan-keturunannya itu memiliki roh Tuhan. Dan ayo hidupkan kembali, ayo bakar lagi. Bila mana kehidupan kita selama ini sia-sia, stop, berpaling kembali kepada Tuhan. Om, saya masih kecil. Yosia umur 8 tahun. Ada di sini anak youth umur 8 tahun selain anak saya? Gak ada. Jangan jadi jangan buat alasan untuk kita menjauh daripada Tuhan. Apakah pekerjaan kita membuat kita menjauh daripada Tuhan? Berdoa supaya Tuhan carikan pekerjaan yang baru. Saya sedih saat saya Zoom sama teman saya di Jakarta, anak-anak didik saya. Saya ingat banget, dia kerjanya waktu itu di Glodok. Dia bilang, Om, saya itu kerja pas-pasan, gaji pas-pasan. Dan perusahaan itu pinter sekali. Pinternya sengaja karena anak didik saya ini tahu dia pengen motor. Jadi sama toko handphone di Glodok ini dia pinjemin motor dan dia suruh angsur selama dia bekerja di situ. Dan ketika pertengahan tahun dia udah lelah sama pekerjaan itu, gak bisa. Karena satu kontrak di mana dia harus menyelesaikan pekerjaan. Dan sekarang dia sebagai kepala gudang di JNE di Cikarang. Tapi kehidupan kerohaniannya, saat saya sharing sama dia, saya sedih. Karena dia bilang, Om, saya gak bisa beribadah karena minggu saya masuk. Saya cuma off Senin. Gak ada kehausan kembali. Teman-teman, ayo bangun lagi kehidupan kita. Bangun lagi roh kita, bangun lagi semangat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu. Bukan kami saja yang setia, tapi Engkau terlebih dulu setia dengan Engkau berkorban di atas kayu salib. Itulah bentuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-Mu, kami sebagai umat-Mu, kami mau setia juga kepada Engkau. Pimpin kami Roh Kudus, beri kekuatan buat kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mau setia. Amin. 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 Shalom teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sudah setia memperjuangkan kita, biar kita juga setia ya berjuang Ya, di dalam Tuhan. Terus setia bertumbuh dan setia di dalam ibadah-ibadah kita. Amin. Ada apa aja? Aku Ya. dulu. Oh, Apa? ya. Siapa dulu? Siapa dulu? Ikut Mbak Vina dulu. Oh ya, tiap pagi ada doa pagi hari Senin sampai Sabtu. Ya. Belum berubah, jam 5 sampai jam 6 pagi di Yes. gereja. Silakan datang. Terus Oke. ada apa lagi? Ada ibadah umum ya. Jadi kita ada ibadah umum di hari Minggu jam 6 pagi dan jam 5 sore. Dan buat semua teman-teman yang mau ibadah di gereja, kita sudah boleh ya, tapi dengan betul. protokol kesehatan Ya. pastinya. Dan sebelum teman-teman join ibadah Minggu, teman-teman bisa daftar dulu untuk memastikan bahwa Ya. teman-teman dalam kondisi yang sehat dan nanti Yes. bisa join ibadah bareng kita di gereja. Iya. Udah 2 minggu ini ya, udah ke Oh, gereja ya. Ibadahnya masih online tapi sudah bisa join di gereja. Betul Gitu. sekali. Iya, benar sekali. Terus apa lagi Tar? Terus apa lagi ya?
Oh, ibadah online youth 2 minggu Oke, lagi. masih 2 minggu Masih lagi. online. Nah, tapi teman-teman juga kalau mau ke gereja boleh juga nih. Mm-mm. Nah, gitu kan. Nanti bisa hubungi teman-teman komselnya atau di grup kita. Ya, Boleh. bisa. Japri-japri aja ya. Ya, Gitu. siap. Oke, that's all for today. So, it's a wrap. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai ketemu di minggu lagi ya. Sampai ketemu. Yang akan selalu